Dewa medis terkuat. Bab 159, para pahlawan menyerah. Saat Si Ye Wuxian muncul, semua pahlawan terkejut. Semua orang yang hadir begitu gugup sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mata semua orang tertuju pada sosok di langit, seolah-olah mereka ingin bersujud menyembah. Shen Tianji menatap ke langit, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ringan. Saudara Si Ye, sudah lama saya tidak bertemu dengan Anda. Semoga Anda baik-baik saja. Si Ye Wuxian perlahan turun dan mendarat di hadapan Shen Tianji, berdiri dengan gagah sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Zhang Yun melangkah maju cepat dan membungkuk. Tuan Si Ye, Anda di sini. Si Ye mengangguk. Saya merasakan beberapa aura yang tidak biasa di sini, jadi saya datang ke sini secara khusus. Seperti yang diharapkan, seseorang ingin bertindak gegabah di wilayah Legiun perbatasan selatan saya. Ini benar-benar seperti harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya, dan memperlakukan kita seperti kucing sakit. Saat Si Ye Wuxian berbicara, matanya tertuju pada Shen Tianji di depannya, seolah ingin menelan Shen Tianji hidup-hidup. Shen Tianji tentu saja tidak takut sama sekali. Belum lagi dia sendiri adalah dewa perang, dan ada Xiao Chen yang berdiri di belakangnya. Siapa yang dia takuti? Bahkan jika pemimpin militer keluarga Namong datang sendiri, dia tetap mengabaikannya. Saudara Shen, mengapa Anda tidak tinggal di Jiangbei dan datang ke Jiangnan kami? Apa yang Anda lakukan di sini? Dan Anda bahkan datang ke pernikahan kerabat bawahan saya untuk membuat masalah. Bukankah ini agak keterlaluan? Shen Tianji terkekeh, wajahnya tetap tenang, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh dan dia tidak mau menyerah sama sekali. Apa? Aku datang ke Jiangnanmu untuk membunuh seekor semut. Apakah aku harus memberitahumu secara pribadi? Pasukan perbatasan selatanmu bahkan tidak bisa memberiku wajah kecil ini. Bagaimana jika aku datang ke Jiangbeimu dan membunuh seseorang? Aku ingin tahu apakah saudara Shen akan memberiku wajah ini. Si Ye Wuxian, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Shen Tianji mengangkat bahu. Tentu saja tidak. Bukankah itu sudah cukup? Buat apa repot-repot bicara omong kosong begitu? Shen Tianji mengangkat bahu lagi. Itu juga tidak akan berhasil. Aku pasti akan menghancurkan keluarga Zhang. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Selama Tuan Xiao ingin membunuh seseorang, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Bahkan jika Tuan Namong Chenlong datang, itu akan sama saja. Pupil mata Si Ye Wuxian mengecil, matanya sedikit menyipit, dan dua sinar dingin menyembur keluar. Sama seperti Shen Junlin yang merupakan kepercayaan keluarga Shen, lelaki Tuan Namong Chenlong juga merupakan kepercayaan keluarga Namong. Saya tidak akan menoleransi ejekan dari orang lain. Jika memang begitu, maka aku tidak akan membiarkanmu mengambil tindakan terhadap keluarga Zhang. Benarkah? Bagaimana jika aku bersikeras mengambil tindakan? Jika kamu bersikeras mengambil tindakan, saudara Shen, aku tidak punya pilihan selain menahan semua orang dari keluarga Shenmu yang datang ke sini hari ini. Sombong, sangat sombong, dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Shen. Kekuatan Si Ye Wuxian membuat semua orang yang hadir menghela nafas penuh emosi. Terutama ayah dan anak keluarga Zhang, mereka sangat bersemangat. Dengan kehadiran Si Ye Wuxian dan Legiun Perbatasan Selatan, tidak ada yang bisa menyentuh mereka hari ini. Hahaha, keluarga Zhang, krisis telah teratasi. Liu Chengfeng, Ku Qingying dan yang lainnya menghela nafas sedikit. Tampaknya segalanya untuk hari ini akan berakhir di sini. Tapi tidak apa-apa, bagaimanapun juga, keluarga Shen telah melahirkan dewa bela diri, dan keluarga Namong juga telah melahirkan dewa bela diri. Kedua kubu muncul pada saat yang sama, dan perbedaan levelnya tidak terlalu besar, jadi tidak ada pihak yang kehilangan muka. Baiklah, kita berhenti di sini. Satu-satunya yang mendapat kehormatan itu adalah Xiao Chen. Karena, mulai hari ini, dia tiba-tiba melonjak dari seorang junior yang tidak dikenal, melebarkan sayapnya dan menjadi terkenal di seluruh selatan Sungai Yangtze. Oleh karena itu, orang yang memperoleh manfaat terbesar hari ini adalah Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, suara lain datang dari luar rumah keluarga Zhang. Kapan keluarga Namong menjadi begitu hebat? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Sebuah kalimat samar tersebar, langsung menarik perhatian semua orang. Namun, saat pandangannya beralih dan melihat wajah orang itu, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap, bagaikan air mati. Aku melihat 4 sosok berjalan santai ke arahku dari arah yang berbeda. Sosok yang berjalan di depan, dengan tangan di belakang kepala dan sepotong rumput liar di mulutnya, tampak tidak terkendali. Sosok yang berjalan di tengah itu meletakkan tangannya di saku dan tampak muram.
Sosok yang berjalan di tempat ketiga matanya sehitam batu giok, seperti iblis yang turun ke bumi. Sosok yang berjalan di ujung memiliki tatapan dingin di matanya, memandang rendah segala hal. Di matanya, semua makhluk hidup adalah semut. Tetapi keempat orang ini memiliki satu kesamaan, mereka juga mengenakan mantel, tetapi gayanya lebih rumit dan lebih makmur daripada milik Si Ye dan Shen Tianji. Lebih stabil dan lebih khusyuk. Hal yang paling sulit diterima adalah bahwa tali bahu keempat orang itu semuanya mengenakan segel naga ungu tua yang sama. Apa konsepnya? Itu berarti keempat orang di depannya semuanya adalah kaisar bela diri. Kaisar Wu, puncak seni bela diri di dunia. Seorang kaisar Wu, di kota besar seperti Jiangnan, dapat membuat awan dan hujan dengan lambaian tangannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya dengan mudah. Oleh karena itu, ketika Kaisar Wu muncul, siapa yang dapat bersaing dengannya? Semua pahlawan yang hadir berlutut. Gemuruh. Sekelompok besar orang berlutut serentak, dan tidak ada seorang pun yang berani mengangkat kepala. Lebih parahnya lagi, beberapa orang begitu takutnya sampai-sampai mereka mengompol di celana di tempat. Meneguk. Si Ye Wuxian menelan ludah. Keluarga Shen Shen, 4 kaisar bela diri yang hebat. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan, alisnya berkerut erat, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak banyak kesempatan bagi keempat kaisar bela diri untuk muncul pada saat yang sama. Lagi pula, penampilan keempat orang ini luar biasa dan sulit dipahami. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh Jiangnan. Dan masing-masing dari mereka dapat bunuh diri dengan tamparan. Ye Wuchen tampak sangat bangga saat dia berjalan langsung ke arah Si Ye, menatapnya dari atas ke bawah, dan menepuk-nepuk wajahnya. Pah-pah. Dua suara tamparan tumpul terdengar di seluruh rumah keluarga Zhang, dan hati setiap orang mulai bergetar karena tamparan ini. Ya Tuhan, dia adalah seorang pendekar sakti setingkat dewa bela diri, dan dia malah ditampar wajahnya di hadapan banyak orang. Orang-orang tidak dapat lagi membayangkan betapa berkuasanya Kaisar Wu. Itulah puncak dunia yang tidak dapat mereka lihat. Kamu hebat. Ye Wuchen berkata sambil tersenyum setengah. Kau ingin keluarga Shen tetap di sini. Kau hebat sekali. Apakah Namong Chenlongmu tahu tentang ini? Wajah Si Ye memerah. Kalau ada orang lain yang berani berbuat demikian kepadanya, dia pasti sudah menamparkan wajahnya sejak lama. Tetapi dia tidak berani melawan orang di depannya. Tidak mungkin, karena pihak lainnya adalah kaisar bela diri. Sekalipun pihak lain menghancurkanku sampai mati, takkan ada masalah. Inilah kekuatan dan status Kaisar Wu. Mereka telah melampaui hal biasa dan tidak terikat oleh aturan sama sekali. Bab 160 tidak takut menyinggung. Hei, aku bertanya padamu, kenapa kau menjawabnya? Ye Wuchen menepuk-nepuk wajah Si Ye lagi, membuat wajah Si Ye berubah semerah hati. Namun, dia masih harus menahan amarahnya dan menjawab dengan hati-hati. Kaisar Ye Wu, Anda terlalu kasar. Saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah karena saya terlalu cepat berbicara. Harap tenang, Kaisar Ye Wu. Kau bisa mengolok-olok keluarga Shen hanya karena bicaramu terlalu cepat. Apa kau pikir keluarga Shen terbuat dari lumpur? Atau apakah keluarga Namongmu sudah cukup kuat untuk menghadapi pasukan dewa perang kita? Nada bicara Ye Wuchen tidak tergesa-gesa, tetapi dipenuhi dengan tekanan yang tak tertahankan, yang membuat tubuh Si Ye sedikit gemetar tak terkendali. Dia tahu dalam hatinya bahwa Ye Wuchen adalah seorang penjahat terkenal di keluarga Shen. Kala itu, dengan mengandalkan gengsi keluarga Shen dan kekuatannya sendiri, dia membuat banyak master gatal karena kebencian. Tetapi, tak seorang pun dapat berbuat apapun kepadanya. Sekarang, belum lagi aku ini hanyalah dewa bela diri yang kecil, dan saat aku bertemu dengannya, bagaikan tikus bertemu kucing, sama sekali tidak mungkin aku bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Kalau dia berani bersikap keras, dia mungkin harus mati di sini hari ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Terlebih lagi, dia memaksakan diri untuk tersenyum lebar dari wajahnya yang sangat jelek. Kaisar Ye Wu, harap tenang. Aku salah tadi. Cih, kemunafikan. Ye Wuchen memutar matanya. Jangan beri aku omong kosong itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Aku khawatir kau sudah berharap bisa mencincangku menjadi beberapa bagian dan melemparkanku ke dalam penggorengan. Wajah Si Ye tampak sangat malu. Orang ini Ye Wuchen benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Mereka hanya mengekspos dia secara langsung tanpa memperlihatkan mukanya sedikitpun. Kejam sekali. Lalu Kaisar Ye Wu, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Ye Wuchen mengabaikannya dan menatap Li Qingye. Li Qingye,
Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat bahwa keluarga Zhang yang menyebalkan ini telah menyinggung Tuan Xiao? Seret semua anggota keluarga Zhang keluar dan potong-potong mereka untuk dijadikan makanan ikan. Ya, Li Qingye menanggapi dan berjalan cepat. Zhang Xiaoji dan putranya segera berlutut dan merangkak ke sisi Zhang Yun untuk memohon belas kasihan. Paman Zhang, tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Kakek Zhang, jika kita mati, keluarga Zhang akan punah. Pada saat ini, bagaimana mungkin Zhang Yun masih memiliki pemikiran seperti sebelumnya? Dia begitu marah sampai dia setengah mati. Kamu, Zhang Xiaoji, kenapa kamu tidak menikah dengan orang lain? Dia harus menikahi Ku Qingying. Sekarang, Ku Qingying hampir membunuhnya. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat ini, selama Xiao Chen menimbulkan masalah di masa depan, baik dia maupun Xi Ye kemungkinan besar akan terlibat. Sekarang, dia benar-benar berharap bisa membunuh Zhang Xiaoji dan putranya dengan tangannya sendiri. Beraninya dia menyelamatkan mereka. Jadi, dia mengusirnya saja. Diam. Kalian berdua bodoh. Kalian hanya mengandalkan sedikit uang untuk melakukan apapun yang kalian inginkan dan tidak menganggap serius orang lain. Kalian berdua pantas mati. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang kalian lagi. Tendangan ini benar-benar menghancurkan secercah harapan terakhir bagi Zhang Xiaoji dan putranya. Sudah berakhir, mereka sudah benar-benar tamat. Sekarang, bahkan jika Dewa Emas turun ke bumi, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Selesai. Pada saat ini, Zhang Xiaoji dan putranya dipenuhi penyesalan. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal, mereka tidak akan pernah menyerang Ku Qingying apapun yang terjadi. Sialan, kali ini seluruh keluarga Zhang, seluruh kekayaan dan nyawa mereka, dipertaruhkan. Jika mereka ingin memperoleh kesempatan baik seperti itu lagi di kehidupan selanjutnya, kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Sayangnya, semuanya sia-sia. Menghadapi Xiao Chen, mereka sama sekali tidak memiliki peluang menang. Semua keturunan langsung keluarga Zhang segera diusir. Zhang Yun bahkan tidak berani kentut. Hal ini tidak mengherankan. Bahkan Xi Ye, dewa perang yang bermartabat, tidak berani bergerak sembarangan, apalagi orang-orang seperti mereka. Setelah itu, Ye Wuchen mengalihkan pandangannya ke Xi Ye. Keluarga Zhang sudah mati. Sekarang mari kita bicarakan tentang kamu dan bawahanmu yang bodoh. Jantung Xi Ye berdebar kencang, dan dia langsung tersenyum meminta maaf. Kaisar Ye Wu, harap tenang. Kami telah melakukan banyak kesalahan dalam masalah ini. Kami akan memberi kompensasi kepada Tuan Xiao. Sekarang sudah hampir siang. Kami ingin menyiapkan jamuan di Hotel Jiangnan untuk menjamu Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami kehormatan. Kentut. Ye Wuchen langsung membalasnya tanpa ragu sedikit pun. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu cukup layak untuk makan bersama kami? Wajah Xi Ye menjadi pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya lagi, dan berkata sambil tersenyum. Lalu Kaisar Ye Wu, apa yang akan Anda lakukan? Ye Wuchen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memiringkan kepalanya pada sudut 45 derajat, dan berpura-pura sedang berpikir. Bagaimana kalau begini, kamu dan anak buahmu, masing-masing potong satu jari, lalu bayar 100 miliar. Aku akan memaafkanmu atas masalah ini. Pupil mata Xi Ye mengecil dan ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. 100 miliar pun tak masalah, lagi pula dengan statusnya, uang bukanlah masalah besar. Namun masalahnya, orang itu memotong salah satu jarinya. Meskipun mereka seniman bela diri, status mereka jauh lebih rendah dari Ye Wuchen. Tapi, bagaimanapun juga, mereka bukanlah bawahan Ye Wuchen. Mereka termasuk keluarga Namong dan berasal dari dua sistem yang berbeda dari Ye Wuchen. Jika Ye Wuchen memotong salah satu jarinya, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang martabat. Jika mereka kembali ke keluarga Namong, mereka akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jadi ini satu-satunya hal yang tidak bisa diterima Xi Ye sama sekali. Kaisar Ye Wu, jangan bercanda dengan kami, oke? Aku bisa memberimu uang yang kau sebutkan, tetapi sebagai seorang prajurit, aku harap kau bisa memahami kami dan tidak menyentuh kami. Ye Wuchen meliriknya. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya menginginkan jari ini. Katakan saja apakah kau akan memberikannya padaku atau tidak. Xi Ye menggertakkan giginya, wajahnya penuh dengan kengganan. Kaisar Ye Wu, harap berhati-hati. Kami semua adalah murid keluarga Namong. Jika Anda ingin mengusik kami, saya rasa ini tidak sesuai dengan aturan. Selain itu,
Jika kepala keluarga kami tahu tentang ini, saya khawatir keluarga Namong juga akan mendapat masalah. Saya harap Kaisar Yewu akan lebih pengertian dan memberi kami kesempatan demi kesulitan kami. Ye Wuchen menyipitkan matanya sedikit. Maksudmu, kau menggunakan keluarga Namong untuk menekanku. Pada saat ini, si Ye merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Bersambung,